Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Haleluya, saya melihat penuh wajah dengan penuh sukacita dan biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kita. Saya juga menyapa saudara-saudara semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Selamat pagi, salam, Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita adalah sampai hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Nya. Semua adalah karena anugerah-Nya. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Inilah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kerja, oh, saat Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat. Inilah hati kami di hadapan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hati kami. Kami rindu Tuhan, berada bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin berada di hadirat-Mu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin merasakan bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari kita rasakan hadirat-Nya. Oh, kekudusan-Mu Bapa. Selalu
menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu, indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin selalu menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap napas kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kami Tuhan boleh selalu berkemenangan bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penolong, Engkau adalah pemimpin yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami, layakkan setiap kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Inilah kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Dan kita semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang baik-baiklah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sambil berikan senyuman. Haleluya, senyuman yang indah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa hari ini, luar biasa pagi ini. Kalau kita boleh datang di hadapan Tuhan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Haleluya. Karena di dalam surga milik kita adalah Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain yang kuingini di bumi ini selain Dia, Yesus. Puji nama Tuhan. Dengan sukacita kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan dengan sepenuh hati kita, hanya Kau milikku di surga. Hanya Engkau Tuhan milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh,
hanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, oh, Engkau kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, hey, kuatku, oh, oh, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dia adalah kekuatan di dalam hidup kita. Yesus kau luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan yang baik buat Allah kita. Haleluya. Karena bersama dengan Dia kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau tidak ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, penuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kau Raja Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Telah luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya luar biasa. Biarlah kemenangan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan beri kemenangan. Amin. Luar biasa.
Saatnya kita akan berdiam diri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita buka hati, bejana kita, supaya dia penuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Meskipun banyak hal terjadi di dalam kehidupan kami. Hal-hal yang tidak menentu, yang membuat kami khawatir, membuat kami bimbang. Tapi satu hal kami percaya. Kami percaya penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari katakan dengan iman kepada Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Haleluya Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, semua mungkin bagi Engkau. Tak mungkin bagiku,
semua mungkin bagimu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau buat pagi hari ini di minggu kedua bulan Juli ini, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan Yesus, perlindungan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami melewati 1 minggu yang lalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau yang menguatkan kami dalam setiap keadaan-keadaan yang sedang kami hadapi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati setiap hati yang mengasihi Tuhan, setiap hati yang memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap janji firman-Mu dialami oleh setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Setiap kehidupan yang diberikan oleh Engkau, Tuhan, Engkau tidak pernah memandang hina. Setiap hati yang remuk Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhlah berkat-Mu atas setiap persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan operasional, persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui tempat ini Tuhan, berita Injil-Mu terus diwartakan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati kami, urapilah telinga kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Setiap firman yang kami dengar, biarlah itu masuk dalam hidup kami, jatuh di tanah hati yang paling baik, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa semacam ini ya Tuhan, kami memerlukan sekali, kami sangat membutuhkan ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua baik-baik semua, sehat semua. Saya bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan karena kota kita, kota Solo juga dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita doakan supaya sepanjang musim pandemik ini kota Solo tetap dalam perlindungan Tuhan. Semua warganya diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Salah satu panggilan yang Tuhan serukan bagi setiap umatnya di masa pandemi COVID-19 ini adalah panggilan untuk bersyukur, saudara-saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan memanggil umatnya untuk berdoa, mendekat kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan memanggil umatnya untuk menyembah. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita menyerukan nama Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, jangan serukan, jangan perkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara-saudara. Justru perkatakan perkataan yang baik. Tuhan, Engkau besar, Tuhan, Engkau ajaib. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Hal-hal yang sederhana sebetulnya, saudara-saudara. Kita juga sudah sering mendengar, tapi kita perlu diingatkan terus. Panggilan untuk bersyukur. Saudara-saudara tahu ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin lebih suka untuk berkeluh kesah, menggerutu. Tuhan, bagaimana Tuhan? Pekerjaan saya ini gajinya dipotong, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang gak ada gaji sama sekali. Bagaimana Tuhan, ini gak bisa jalan di pekerjaan saya. Tuhan, bagaimana saya bayar anak-anak sekolah, bagaimana saya bayar tagihan-tagihan saya. Tuhan, bagaimana saya melewati keadaan yang tidak mudah ini. Saudara-saudara, saya berharap setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, GPPK Bunga Bakung maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang mudah putus asa dan kemudian kehilangan kesadaran. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman itu. Sadar.
kendalikan diri kita, kuasai diri kita supaya kita bisa berdoa. Nah pagi ini saudara-saudara, salah satu bagian di dalam doa itu adalah ucapan syukur. Daripada kita mengikut banyak orang untuk menggerutu karena keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Atau bahkan ada orang-orang yang sangat suka sekali untuk demo. Hobinya demo saudara-saudara. Sampai orang bilang ada singkatan panas bung ya kan. Pasukan nasi bungkus. Dikasih nasi bungkus ajak demo berangkat. Saudara-saudara, daripada kita memenuhi hati kita, pikiran kita untuk seperti menuntut hak kita. Ini kan alam demokrasi kan seperti itu kan. Setiap orang itu seperti mau menuntut haknya gitu. Kami punya hak dan segala macam. Semua hak dituntut dan daripada kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Ya, saya mengatakan tidak bukan sesuatu yang keliru kalau Bapak Ibu kita menuntut hak kita sah-sah saja, oke-oke saja. Tetapi kalau kita menjadikan itu menjadi satu habit, kebiasaan. Dikit-dikit kita nuntut, dikit-dikit kita mau demo, dikit-dikit kita pokoknya mudah marah, mudah emosi. Nah padahal hak kita selalu berjumpa dengan hak orang lain. Jadi ketika kita ketemu bersinggungan satu dengan yang lain, sama-sama menuntut hak, ya repot bukan? Tidak bisa semuanya dipenuhi. Daripada kita melakukan itu semua atau terjebak dengan itu semua, firman Tuhan menasihatkan kepada kita pagi hari ini untuk kita belajar apa saudara? Bersyukur. Coba kita katakan bersama-sama bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, give thanks, bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Salah satu panggilan yang sangat kuat dari Tuhan menurut saya yang saya dengar dalam musim pandemik ini adalah panggilan untuk bersyukur. Kalau kita mengucap syukur dalam keadaan baik itu mungkin lebih gampang. Ketika kita badan sehat, terima kasih Tuhan. Ketika uang kita banyak, oh Tuhan Engkau baik. Ketika semuanya pekerjaan lancar, promosi, naik jabatan atau naik gaji, kita gampang Tuhan terima kasih. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya saudara-saudara? Coba kita membuka Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 20. Untuk memahami ayat ini dalam konteksnya, saya ingin mengajak kita membaca dari ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Tapi saya mau highlight atau menekankan di ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini minggu lalu kita sudah membaca itu. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saudara-saudara perhatikan ayat ini, Efesus pasal 5 ini. Firman Tuhan menasihati kita saudara-saudara. Perhatikanlah hari-hari ini hari-hari yang jahat. Dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan berbagai macam bencana. Di minggu yang lalu saudara-saudara ada gempa 5 kali ya kalau nggak salah ya. Kalau saya tidak keliru ada 5 kali gempa di Pulau Jawa ini saudara, beruntun. Dan para ahli ada yang mengatakan harap waspada katanya. Ini mungkin saja ini pertanda akan ada gempa yang lebih besar lagi. Saudara-saudara hari-hari kita ini hari-hari yang dipenuhi dengan hal-hal yang sangat menggetarkan hati ya, menggetarkan jiwa. Rasa-rasanya ini bagaimana nasib bumi ini ke depan, bagaimana nasib hidup kami dalam keadaan seperti ini. Firman Tuhan tadi menasihati kita saudara-saudara, ayat 20, ucaplah syukur. Kapan saudara-saudara? Senantiasa. Senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa.
dalam keadaan sehat maupun sakit, ucapkan syukur. Dalam keadaan uangmu banyak maupun uangmu sedikit, ucaplah syukur. Dalam keadaan orderanmu banyak atau ada berkurang, mengucap syukur. Saudara-saudara, dalam segala keadaan firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Amin, saudara-saudara. Ayo kita belajar, loh. Ini panggilan dari Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara, untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Ketika keadaan yang tidak menyenangkan, kita lebih suka untuk bersungut-sungut, menggerutu, atau bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Menyalahkan atasan kita, menyalahkan bawahan kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan istri. Pokoknya cari siapa yang bisa disalahkan di sekeliling kita. Kalau semua keadaan sedang seperti itu, saudara-saudara, saudara berada di dekat orang yang sedang panik gitu, wah semua bisa salah, saudara, bisa salah semua. Nah, keadaan seperti itu, reaksi-reaksi negatif seperti itu sebetulnya, saudara-saudara, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Ketika kita bereaksi, menggerutu, kita mengumpat, apalagi kalau saya harap jangan, saudara, jangan sampai anak-anak Tuhan terbiasa mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau sampai ada yang seperti itu harusnya diingatkan Roh Kudus, langsung minta ampun, Tuhan ampuni perkataan saya. Perkataan-perkataan kotor itu harus dibuang, loh. Harus dilatih. Gak bisa dengan instan begitu, mungkin harus dilatih. Coba perkatakan perkataan yang baik. Kalau reaksi kita cenderung selalu negatif, saudara-saudara. Itu bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengatakan, orang-orang kalau yang negatif itu akan menarik, dalam tanda kutip, saudara. Ini saya kutip dari orang luar ya, bukan ajaran Alkitab. Energi negatif katanya seperti itu. Kalau kita positif akan menarik energi yang positif. Ini pemahaman orang di luar sana, saudara. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita tidak menggunakan istilah demikian. Tetapi ketika kita mengubah hati kita dari keadaan-keadaan yang tidak baik, daripada kita menggerutu, daripada kita mengumpat, daripada kita bersungut-sungut, marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan ditransfer dalam hidup kita, saudara-saudara. Amin. Belajar dari pengalaman bangsa Israel, saudara-saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sebetulnya melihat mujizat setiap hari dalam hidup mereka. Tetapi entah kenapa mereka lebih suka untuk bersungut-sungut. Ketika mereka berhadapan dengan satu keadaan tidak ada air, mereka bersungut-sungut, Tuhan, kenapa enggak ada air Tuhan? Kenapa Tuhan bawa kami ke sini Tuhan? Musa jadi pemimpinnya juga ikut kepancing juga, ikut kesel juga, ikut marah juga sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya disuruh pimpin bangsa seperti ini ya? Ya saudara-saudara, ya Tuhan bisa marah juga kalau umatnya bersungut-sungut terus-menerus, Tuhan bisa marah. Tuhan sanggup melakukan keajaiban, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tadi kita nyanyikan lagu, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cuma kadang-kadang Tuhan itu seolah-olah sepertinya membiarkan kita supaya apa? Kita belajar. Di pandemi COVID-19 ini saudara-saudara ada banyak hal yang seharusnya kita bisa belajar. Seharusnya. Semoga Bapak Ibu bisa belajar. Belajar mengenai kehidupan. Saat ini ada banyak orang yang punya uang yang banyak pun saudara-saudara. Mereka harus mengakui bahwa uang bukan segala-galanya. Mau naik pesawat sekarang pesawatnya mau tutup semua, mau apa saudara? Mau naik unta. Mau naik kuda. Kalau pesawatnya nggak ada yang terbang, nggak bisa juga saudara-saudara. Kemarin saya baca-baca berita toko-toko besar, retail-retail besar di dunia, mulai berguguran satu persatu. Termasuk kemarin ada di berita saya baca, sekilas saja saya baca, sebuah para laba Pizza Hut ya, di kota Malang, yang biasanya mereka jualan di toko yang sejuk, nyaman. Mereka harus sampai turun ke jalan, jualan Pizza Hut dari pinggir jalan. Seperti itu. Semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Apa yang membedakan ini? Ketika hati kita
belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Coba kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membagikan dua hal saja saudara-saudara pagi hari ini untuk kita semua supaya gampang diingat. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa saudara-saudara? Ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, jangan pernah melupakan konteks dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kitab Filipi, Efesus, itu ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara, saudara-saudara. Bukan ditulis ketika dia duduk-duduk makan singkong di teras rumah, kemudian menikmati suasana sore yang ini. Bukan, ditulis di penjara, saudara, surat kiriman penjara. Ini bukan dalam keadaan yang mudah. Dan jemaat-jemaat pun bukan dalam keadaan sedang booming ekonomi, semua sedang baik. Bukan. Justru mereka ini sedang dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Nah, firman Tuhan ini sangat-sangat relevan untuk kita saat ini. Ketika keadaan sepertinya tidak baik semua, firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa. Dan tadi kita membaca dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam tadi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jangan lupa saudara-saudara, ucapan syukur ini sesuatu yang penting. Jangan pernah kita melupakan bersyukur. Kalau Bapak Ibu merasakan sedang kehilangan segala sesuatu dalam hidupmu, sekurang-kurangnya, saya punya cerita saudara, saya balik dulu. Ada seorang yang sedang stres, datang kepada seorang pendeta, udah stres luar biasa, malam gak bisa tidur dan kemudian pikirannya kacau. Dan orang kalau sudah stres, setelah stres kemudian berkepanjangan jadi depresi. Kalau depresi gak bisa diatasi berkepanjangan, bisa kurang waras, saudara, seperti itu, bisa kehilangan kewarasannya. Itu step-stepnya seperti itu. Dia datang kepada pendeta dan mulai berkeluh kesah semua. Pak Pendeta, saya mengalami PHK, Pak Pendeta, saya mengalami kesusahan. Ini pendetanya dia dengar saja. Dan kemudian setelah dia cerita panjang lebar, Bapak Pendeta ini kasih selembar kertas kepada Pak, tolong kamu tulis semua yang hilang dalam hidup. Wah, dia tulis semua. Gaji saya, mobil saya, semua dia tulis apa yang hilang dalam hidupmu. Apa yang rasa dia, pokoknya dia rasa kesel gitu loh. Saya nggak bisa lagi makan enak, saya nggak bisa lagi pergi-pergi. Dia tulis semua. Banyak saudara. Satu lembar A4 penuh dengan tulisan tangannya dia. Udah selesai begitu Pak Pendeta baca, banyak juga ya. Kemudian dia kasih satu lembar lagi yang berikutnya. Lembar kosong A4. Sekarang Bapak tulis apa yang masih ada. Dia tatap mata pendeta ini. Pak, maksudnya apa? Ya tulis apa yang masih ada. Enggak ada Pak, hilang semua. Coba dipikir dulu, yang masih ada coba dipikir. Bapak ini agak sulit untuk berpikir apa yang masih ada. Karena pikirannya dia apa yang hilang. Bapak Ibu tahu perumpamaan itu ya, kalau kita melihat satu gelas dengan setengah terisi air setengah saja, ada orang yang melihatnya
ini gelasnya cuma terisi setengah, kosong. Yang dia lihat itu bagian kosongnya. Kalau orang yang berpikirannya baik, dia melihat, wah puji Tuhan masih ada air walaupun separuh. Nah si bapak ini dia kesulitan untuk melihat apa yang masih ada dalam hidupnya. Dia bilang, gak bisa Pak Pendeta, gak ada, semua hilang. Coba dipikir baik-baik, saya kasih bantuan. Coba dimulai dari rambut. Masih ada gak rambutnya? Oh iya saya masih ada, walaupun sudah berkurang tapi masih ada. Ditulis, ya ditulis dong. Saya masih punya rambut. Ayo turun dikit, mata masih lengkap. Iya Pak, tulis. Kan masih ada matanya, tulis. Akhirnya dia tulis semua. Lah kalau baru dimulai dari badan sendiri itu udah banyak banget. Udah ditulis semua, tangan, kaki semua lengkap. Lah yang di dalam jantung masih ada gak jantungnya? Coba dicek. Masih ada, tulis. Jantung, paru-paru, ginjal semua ditulis semua. Saudara. Udah semua sekarang coba dicek lagi apa yang masih ada. Istri bapak masih ada? Masih. Tulis, istrimu tulis, istri masih ada, anak tulis, semua ditulis. Lama-lama kertas A4 tadi gak cukup. Udah penuh. Dibalik, bolak-balik, tulis lagi. Akhirnya ditemukan apa yang masih ada itu ternyata lebih banyak daripada apa yang hilang, saudara-saudara. Amin, amin. Nah kalau kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan, cobalah lihat, saudara. Ada lagu yang lama, hitung berkatmu satu-satu. Kadang-kadang kita susah menghitung berkat Tuhan. Kita sibuknya menghitung apa yang hilang dalam hidup kita. Dan kita susah melihat untuk menghitung berkat-berkat Tuhan satu persatu. Bapak Ibu bangun tidur tadi pagi melek mata kemudian bisa napas begini aja, itu udah berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Mohon maaf kalau Bapak pagi-pagi, Bapak Ibu pagi-pagi, mohon maaf ya, bisa kentut aja, itu juga berkat Tuhan saudara, amin. Syukur saudara, bersyukur bisa kentut, kalau nggak bisa kentut setengah mati saudara. Ini rasanya ampek nih perut ya, kalau kita bisa kentut aja enak banget. Bersyukur saudara-saudara, ada banyak hal yang mungkin kecil-kecil yang harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan mengingatkan kita, selain doa dan permohonan juga ucapan syukur. Mengapa kita bersyukur? Yang pertama saudara-saudara, kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ini adalah penyertaan Tuhan. Raja Daud sebagai seorang gembala, dia sudah pernah punya pengalaman menuntun domba-dombanya melewati banyak hal untuk mencapai padang rumput hijau. Jadi tidak bisa tiba-tiba dari kandang, tiba-tiba langsung ya sampai ke padang rumput. Kadang-kadang dia melewati jalan-jalan yang berbahaya. Itu yang disebut dengan lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Tetapi kenapa kita bersyukur? Karena ada penyertaan Tuhan di sana, saudara. Amin. Saudara-saudara, kalau kita mau mengingat ke belakang, Bapak Ibu mungkin mengalami semua. Waktu dulu mau menikah ya kan, waktu mau menikah nggak punya uang, nih. Gimana nih, wani nikah apa? Ya kan? Modal pas-pasan mungkin ya. Wah bagaimana nanti saya bisa nggak saya beli susu buat anak-anak saya? Gimana saya nanti bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga saya? Kalau kita mau nengok ke belakang sampai hari ini, kita hidup itu hanya kasih karunia Tuhan. Amin saudara-saudara. Bersyukur. Kita melewati ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan mungkin. Ada pengalaman-pengalaman air mata dalam hidup kita. Tetapi dalam setiap pengalaman-pengalaman itu, Tuhan itu menyertai kita sebagai seorang gembala yang baik. Dia menyertai kita dengan gada dan tongkatnya, dia melindungi kita. Amin saudara-saudara, itu sebabnya kita harus bersyukur buat penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kita percaya, seharusnya percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam hidup ini. Ketika Bapak Ibu melakukan setiap aktivitas hidupmu, engkau harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita.
kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Kita bersyukur karena Tuhan itu yang menjadi perlindungan untuk kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan itu yang mengalirkan kedamaian, kebahagiaan dalam hati ini, saudara-saudara. Saya berharap kita semua bisa sungguh-sungguh menghayati hal ini. Dan itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang kuat. Bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta, bukan oleh karena banyak jaminan-jaminan dalam hidup kita. Tetapi karena Tuhan yang menjadi jaminan kita, jaminan mulia, Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah komitmen Tuhan untuk menyertai setiap anak-anaknya. Sampai kapan? Sampai kesudahan alam, seterusnya selama-lamanya. Di dalam Yesaya pasal 41, mari membuka ayat ini bersama-sama. Ayat yang terakhir sebelum saya tutup. Yesaya pasal 41, mohon maaf ada satu ayat lagi nanti. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah satu janji Tuhan bagi umatnya. Dan ini digenapi, saudara-saudara. Ketika umat Tuhan pada waktu sedang terpuruk oleh karena keadaan, karena dosa mereka, diizinkan Tuhan mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penjajahan bangsa Israel oleh karena dosa mereka. Tetapi firman Tuhan ini berkata mengenai janji penyertaan Tuhan, itu berlaku dalam hidup mereka, digenapi bagi mereka. Saudara-saudara, janji firman Tuhan yang sama ini juga berlaku bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Mungkin saat ini kita kesulitan untuk melihat bagaimana Tuhan yang menyertai kita. Tetapi Dia ada, Dia menyertai kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia dengan mata kita, tetapi Tuhan itu menyertai kita. Kira-kira ketika kita saat ini sedang menangis, kita sedang berkeluh kesah, Tuhan ini sampai kapan Tuhan kayak gini keadaan ini, enggak jelas begini keadaan, bagaimana pekerjaan saya Tuhan, bagaimana masa depan saya. Saudara-saudara, Tuhan itu Dia tahu, Dia mendengar semua jeritan hati kita. Amin, saudara-saudara. Dan Dia menyertai kita. Janji Tuhan tadi, Dia akan meneguhkan, menguatkan kita, Dia menolong kita, Dia menuntun kita, memegang kita tuh menuntun kita untuk mencapai kemenangan. Pada akhirnya kita akan melihat Tuhan itu baik. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita bersyukur? Oleh karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 28, Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur karena Tuhan itu pasti punya plan yang baik, rancangannya pasti baik. Kemarin saya baca berita mengenai Kementerian Keuangan menunda merekrut tenaga kerja baru dari sekolah STAN. Waktu saya baca berita itu saya ingat satu anak muda kami di tempat ini, Andrea, nggak tahu datang nggak pagi hari ini. Kalau saya nggak salah tahun yang lalu dia minta bantuan doa kan, dia tolong doakan saya pengen masuk STAN supaya ya tujuannya supaya langsung bisa kerja gitu kan. Tapi nggak nggak masuk. Akhirnya dia sekarang malah masuk di UNS dan dapat beasiswa juga. Agak kecewa. Nah, waktu kemarin saya baca berita itu saya langsung kirim ke dia. Andrea, sekarang kamu tahu kenapa kamu tidak masuk ke STAN? Dia bilang, iya. Waktu itu rasanya kecewa. Tuhan, saya pengen masuk STAN kayak teman-teman yang lain. Tapi kenapa Tuhan gak buka jalan? Sekarang masuk UNS. Waktu saya baca berita itu. Jadi lulusan-lulusan STAN mulai tahun ini kalau saya nggak salah, itu sudah nggak bisa lagi masuk ke
langsung bekerja di Kementerian Keuangan karena nggak tahu saya ada masalah apa atau karena krisis ini atau karena apa, tetapi pokoknya tidak bisa. Nah, saudara-saudara, itu hanya salah satu contoh saja, mungkin bukan contoh yang sempurna, tetapi maksud saya begini, kadang-kadang yang kita alami saat ini seperti lagu mengatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Amin, saudara-saudara, kita nggak ngerti karena pengetahuan kita terbatas. Mata kita terbatas, kita nggak bisa lihat sampai jauh ke depan. Banyak orang pengen lihat ke depan, malah pergi ke Mama Loren, pergi ke peramal, pergi coba garis tangannya dibaca. Itu cara-cara yang tidak baik, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu mau tahu masa depanmu, larilah kepada Tuhan Yesus. Dan jaminannya pokoknya tenang saja. Aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pokoknya ujung-ujungnya baik, wes percaya wae. Udah gitu aja, saudara-saudara. Kita mau percaya sama Tuhan atau tidak? Dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lah saat ini kok enggak enak Tuhan, enggak apa-apa, pokoknya nanti ujungnya baik. Amin, saudara-saudara. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik. Allah menggunakan, memakai keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan untuk membentuk kita agar kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas unggul. Dan itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini maukah kita semua belajar untuk bersyukur kepada Tuhan? Ketika hatimu masih belum merasa tenang, ketika jiwamu masih ada gundah gulana, kita menaikkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tidak apa-apa, silakan, itu Alkitabiah. Tapi jangan lupa ini, tambahin satu ini, bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih berikan kehidupan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita, saudara-saudara. Apa yang kehidupan yang sedang kita jalani ini sudah oleh karena anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin harus mengurangi sedikit porsi makannya atau menu makannya, masih bersyukur, saudara. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu masih ada yang terima bantuan mungkin dari program pemerintah atau dari mana, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saat ini kau masih ada satu pekerjaan yang kau lakukan walaupun mungkin gak sebesar pekerjaan yang dulu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa tidur malam kemudian bangun pagi, kemudian masih bisa beraktivitas, bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Pulang dari tempat ini coba latihan, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ganti semua sungut-sungut, omongan kotor, kemudian perkataan-perkataan yang sia-sia, diganti dengan ucapan syukur. Dan Bapak Ibu coba akan melihat bagaimana Tuhan yang ajaib itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Kehadirannya menyertai kita dan bahkan rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu tahu lagu, saya mau tutup dengan cerita ini. Tahu lagu yang itu, semua baik. Pernah dengar lagu itu semua ya? Itu yang ngarang teman saya, namanya Tommy Widodo. Teman SMA saya. Saya tanya sama dia, lagu itu kisahnya kayak apa sih? Nah itu sebetulnya ada seorang temannya dia di kota Solo ini, yang sebetulnya menderita penyakit dan keadaannya sama sekali nggak enak. Dari keadaan yang nggak enak itulah lagu itu ditulis. Dan kalau saya nggak salah sekarang temannya itu yang dalam keadaan sakit itu sudah almarhum. Jadi sekarang tinggal istri dan anaknya. Jadi mereka yang menerima royalti dari lagu itu. Jadi lagu itu ditulis ketika keadaannya tidak baik, saudara. Ketika penulis lagu ini sedang sakit-sakitan. Ketika keadaannya seperti nggak karu-karuan, keuangannya wah susah luar biasa. Dia tulis lagu itu, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, itu adalah iman. Belajarlah untuk melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu yang minggu yang lalu kita sudah nyanyikan, Yesus memberiku kemenangan.
Jadikan lagu ini sebagai satu pesan pribadi bagi diri kita masing-masing. Tuhan yang memegang dengan tangan kanannya, Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan, Tuhan yang menuntun kita melewati tempat-tempat sulit ini. Dan biarlah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut. Resapi lagu ini, saudara, hayati dengan sungguh-sungguh. Sebab Kau besertaku. Imani dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku tidak mau dikuasai ketakutan. Aku tidak mau dikuasai kebimbangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku. Syukur Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin, amin, haleluya. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegang. Serukan nama Yesus, panggil namanya, saudara-saudara. Hadir dalam hidupmu, hadir di rumahmu, hadir dalam rumah tanggamu. Panggil nama Yesus, Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus memegang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan yang hidup, Yesus memegangku dengan tangan
memberiku kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari setiap jemaat belajar bersyukur kepada Tuhan. Ucapkanlah kata-kata iman, berterima kasih kepada Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara-saudara. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Kuasa Tuhan mengalir ketika hatimu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Kau beri kemenangan. Kau menuntun langkah kami, rencanamu yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, syukur buat keselamatan. Syukur buat kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Untuk selama-lamanya kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, ajarilah umat-Mu di tempat ini. Selain kami berdoa, menaikkan permohonan kami, menyembah Engkau, biarlah Engkau juga mengajar kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan dalam hidup kami untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong umat-Mu di tempat ini untuk menemukan alasan-alasan yang paling kecil sekalipun dalam hidup kami. Untuk kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan-Mu lebih besar, mengatasi segala kesusahan kami. Kebaikan-Mu lebih besar, mengatasi segala kekhawatiran kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami hadapi hari ini. Engkau tahu setiap kami dengan persis, setiap keadaan-keadaan kami, setiap pribadi di ruangan ini maupun mereka yang berada di rumah-rumah mereka yang sedang mengikuti siaran ini. Kau tahu dengan persis apa yang sedang kami hadapi, yang kami alami. Ajar kami Tuhan untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Tuhan, ubahkan hati kami. Ubahkan cara pandang kami. Ubahkan mulut kami ini ya Tuhan. Untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Kami percaya Tuhan ada kuasa Allah yang bekerja luar biasa. Saat kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kau sanggup mengubahkan hati kami. Mengubahkan hidup kami ini Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu masuk dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ada kekuatan Allah yang baru, perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang musim pandemik ini yang belum berakhir. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidup kami semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami hidup hingga hari ini, Engkau masih punya rencana pekerjaan yang harus kami selesaikan.
Biarlah perlindungan Tuhan Yesus atas kami semua, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, perlindungan Tuhan atas kami. Darah Yesus, darah suci yang menetes di kayu salib itu. Kami pandang darah Yesus itu dengan kuasa yang besar. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu ini Tuhan. Saat kami bekerja, saat kami harus bepergian keluar rumah untuk mencari nafkah, Tuhan tolonglah setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan bukakan sumber-sumber ekonomi yang baru bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi. Berikan kepada kami semua ketabahan dan kekuatan untuk kami menembusi keadaan sulit ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Ketika engkau merasakan tiupan angin, ketika engkau merasakan perahumu mulai oleng dan goyang, pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Dialah jaminan kehidupanmu. Kuasanya sama, kasihnya sama. Tuhan, taruhlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap ayah, setiap ibu, berkati setiap pemuda-pemudi kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam jiwa kami. Tuhan, berkati setiap mata pencaharian kami. Tuhan, tolong anak-anak kami juga Tuhan, yang masih belum bisa bersekolah Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak kami supaya mereka bisa dapat menerima kebahagiaan juga dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan melimpahi kita dengan kasih sayang-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang pada pagi hari ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Dalam kasih sayang Anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus, segala berkat kekayaan Allah, kemurahannya, kemuliaannya, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, kesehatan dan kesembuhan, sukacita dan kekuatan menyertai hidup kita semua mulai saat ini hingga selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk sebentar sebelum kita pulang, saudara-saudara. Saya mendorong jemaat Tuhan semua tetap antusias mendekat kepada Tuhan, tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Dan saya berdoa setiap jemaat Tuhan terlindungi. Nah, Bapak Ibu, dalam pandemik yang belum selesai ini dan angkanya masih cukup signifikan naik, terutama di beberapa provinsi yang lain. Izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, jemaat GPPK Bunga Bakung yang ada hadir di ruangan ini maupun mereka yang di rumah, selalu gunakan masker. Jadi selalu gunakan masker, itu untuk pengaman kita. Dan kalau Bapak Ibu mau menambah dengan face shield, itu juga lebih baik, tidak apa-apa. Dalam aktivitas kita setiap hari. Jadi mari kita jaga diri kita baik-baik. Dan sebisa mungkin saudara-saudara, kalau tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak atau bagaimana, tidak perlu pergi keluar kota lebih dahulu ya, tidak perlulah.
Kalau itu bisa diatasi dengan video call dulu. Jangan keluar kota dulu. Kalau terpaksa Bapak Ibu harus keluar kota atau gimana, untuk amannya kalau habis luar kota, ya sebaiknya diam di rumah dulu supaya aman gitu. Pastikan aman supaya tidak bisa menulari orang-orang yang lain seandainya terinfeksi. Jadi tetap andalkan Tuhan, jadi tetap bijaksana juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita semua bisa melewati pandemik ini dengan baik. Dan ibadah sore juga sudah dimulai, tolong beritahu teman-teman yang lain bahwa ibadah sore jam 5 kita sampai jam 6. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mungkin berhalangan datang di pagi bisa datang di ibadah sore. Pada akhirnya salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Berikan senyum satu dengan yang lain, tidak bisa dengan salaman tapi berikan senyum satu dengan yang lain. Pulang dengan tertib, jangan berdesak-desakan. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, oh selamanya Engkau kekuatanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.